Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Sakwil dengan NIM G00240888 dari kelompok B10. Di sini saya akan mengerjakan laporan praktikum pertama saya di blok 2.1 dengan pertanyaan jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama dari ereksi adalah stimulasi seksual. Nah, untuk stimulasi seksualnya ini bisa dari fisik maupun dari fisiologis. Untuk yang fisik ada seperti sentuhan langsung, terus ada area sensitif yang lain yang dapat merangsang. Kemudian ada rangsangan psikologis seperti melihat sesuatu yang erotis, imajinasi sendiri, terus memikirkan hal seperti itu dan lainnya. Kemudian rangsangan ini akan diterima oleh nervus dorsalis penis yang merupakan dari nervus pudendus langsung dikirim ke sumsum tulang belakang segmen sakral S2 sampai S4 dan otak. Kemudian memproses rangsangan ini dan mengaktifkan saraf parasimpatis melalui nervus pelvicus. Kemudian sistem ini akan memicu pelepasan nitric oxide yang menjadi kunci utama. Nah, pelepasan nitric oxide atau NO ini dilepaskan dari ujung saraf parasimpatis di sekitar pembuluh darah. Kemudian NO ini meningkatkan produksi CGMP di dalam otot-otot halus pembuluh darah penis. CGMP ini fungsinya ini merelaksasikan otot polos pada corpora cavernosa. Nah, corpora cavernosa adalah ruangan-ruangan yang berada di penis yang bertanggung jawab atas ereksi. Nah, untuk otot yang terlibat dalam proses ini adalah musculus ischiocavernosus yang meningkatkan tekanan di dalam corpora cavernosa dan menekan vena-vena yang membawa darah dari keluar penis. Jadi darah-darah nggak bisa keluar karena ditekan oleh musculus ischiocavernosus ini. Kemudian ada musculus bulbus spongiosum. Musculus bulbus spongiosum ini fungsinya memompa darah ke dalam corpus spongiosum. Di sini ini adalah bagian dari penis yang mengelilingi uretra dan membantu dalam ejakulasi. Nah, kemudian ada peningkatan aliran darah ke penis. Setelah otot-otot polos dalam corpus cavernosa mengalami relaksasi, pembuluh darah penis pun melebar sehingga darah mulai mengalir ke dalam penis melalui arteri utama yaitu arteri pudenda interna. Arteri pudenda ini adalah arteri utama yang menyuplai darah ke penis. Kemudian ada arteri purulenta penis. Ini adalah cabang dari arteri pudenda yang mengisi ruang-ruangan dalam corpora cavernosa dengan darah. Kemudian ada arteri dorsalis penis menyediakan aliran darah ke bagian permukaan penis. Kemudian ada arteri bulbo-uretralis menyediakan darah ke corpus spongiosum dan uretra. Saat darah mengisi corpora cavernosa, penis mulai membesar dan mengeras. Proses ini disebut dengan tumescensi. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat ya, sebelum ada ereksi, ruangan-ruangan ini belum terlalu diisi oleh darah. Kemudian ketika sudah ereksi, ruangan-ruangan ini menjadi membesar sehingga penis mengalami ereksi sehingga menjadi keras. Kemudian ada penyumbatan aliran darah balik agar ereksinya dapat berjalan terus-menerus, agar dapat bertahan. Nah, darah yang sudah masuk harus tetap berada di dalam penis agar dapat bertahan. Pembesaran corpora cavernosa menekan vena-vena di sekitarnya sehingga darah tidak bisa langsung keluar. Disebutkan juga tadi musculus cavernosus berkontraksi untuk menekan vena. Nah, aliran darah yang masuk terus berlangsung selama ada rangsangan seksual dan mempertahankan kondisi ereksi. Hasil dari proses ini adalah penis menjadi lebih panjang, lebih tebal dan cukup keras untuk melakukan hubungan seksual. Ini bisa dilihat arterinya, vena-venanya, kemudian perubahannya. Nah, kemudian apabila rangsangan itu cukup dapat memicu ejakulasi. Ejakulasi sendiri ini dibagi beberapa tahap. Yang pertama ada tahap emisi. Tahap emisi adalah persiapan untuk ejakulasi. Tahap ini terjadi ketika tubuh mulai menyiapkan pengeluaran sperma dan cairan semen dengan koordinasi antara sistem saraf simpatis dan otot polos di saluran reproduksi pria. Nah, ini yang pertama ada pergerakan sperma dari testis ke vas deferens. Sperma diproduksi di tubulus seminiferus
dan tersimpan di epididymis. Saat terjadi rangsangan ejakulasi, kontraksi otot positif vas deferens yang dikendalikan nervus hipogastricus mendorong sperma menuju ampula vas deferens. Kemudian pada sini sperma bercampur dengan cairan semen yang terdiri dari cairan dari vesica seminalis, cairan dari kelenjar prostat, dan cairan dari kelenjar bulbo uretral. Kemudian setelah tercampur sampailah semen di uretra posterior. Cairan semen ini menjadi sperma di dalam prostat. Nah, jika sudah sampai sini sudah tidak mungkin pria untuk kembali ke fase semula dan terpaksa harus ejakulasi. Sphincter internal kandung kemih dikenal oleh menutup untuk mencegah ejakulasi retrogen. Nah, ini maksudnya semen ke kandung kemih. Nah, ini dari bawah sini naik muter ke bawah kemudian ke prostat, terus di sana ada tutup biar nggak naik ke kandung kemih. Kemudian ada tahap ejakulasi. Setelah semen terkumpul di uretra posterior, sistem saraf somatik melalui nervus pudendus S2 S4 mengaktifkan refleks ejakulasi di tahap belakang. Kemudian kontraksi-kontraksinya ada kontraksi musculus bulbus spongiosus untuk mendorong semen keluar dari uretra, musculus ischiocavernosus menjaga tekanan darah di penis, dan otot polos di uretra dan prostat. Ini berkontraksi untuk mendorong semen keluar. Kemudian ada pengeluaran semen dari penis. Semen dikeluarkan dari meatus uretra externus dalam beberapa semburan, biasanya 2-5 ml. Nah, setelah ejakulasi ada resolusi dan periode refraktori. Setelah ejakulasi, tubuh memasuki fase resolusi di mana penis kembali ke kondisi ereksi. Relaksasi otot dan penyempitan pembuluh darah. Ada sistem saraf simpatik meningkat menyebabkan vasokonstriksi pada arteri berunda penis. Pada vena dorsalis penis terbuka kembali, mungkin darah keluar dari corpora cavernosa sehingga penis lembek. Nah, kemudian ada periode refraktori. Setelah ejakulasi, pria mengalami periode refraktori, yaitu fase di mana tubuh tidak dapat mengalami ereksi atau ejakulasi kembali dalam waktu tertentu. Lama periode refraktori tergantung pada usia dan kondisi fisiologis. Biasanya pria muda bisa menit sampai jam, pria tua berapa jam atau bahkan hari. Sampai di sini dengan cara yang sama seperti sebelum ejakulasi. Baik, sekian untuk laporan praktikum pertama. Kemudian saya akan melanjutkan untuk laporan praktikum kedua. Nah, di laporan praktikum kedua ini akan dijelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima externa. Nah, untuk di sini dapat lihat strukturnya ada antara label commissure, symphysis pubis, klitoris, labium minora, bla 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 seperti itu. Nah, yang pertama ada mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak yang terletak di atas symphysis pubis. Ditutupi oleh rambut setelah pubertas, berfungsi sebagai bantalan pelindung saat hubungan seksual. Nah, mons pubis itu daerah yang atas ini, ya yang sini, yang ada rambutnya itu. Kemudian ada labia majora. Nah, labia majora ini adalah sepasang lipatan kulit besar yang membentang dari mons pubis ke arah perineum. Jadi labia majora itu dari atas ini, dari mons pubis ke bawah menuju ke arah perineum ini. Nah, di sini di labia majora ini mengandung jaringan lemak, kelenjar sebasia dan kelenjar keringat. Fungsinya adalah melindungi struktur genitalia interna serta menjaga kelembapan daerah genital. Nah, ini untuk labia majora ini hampir sama dengan skrotum pria karena dari embrio dari struktur yang sama. Kemudian ada labia minora. Nah, labia minora ini lipatan kulit kecil yang berada di dalam labia majora tanpa rambut dan mengandung banyak pembuluh darah. Ini mengandung jaring erektil sehingga bisa membesar saat rangsangan, menutupi vestibulum vagina dan melindungi orifisium uretra externum dan introitus vagina dari infeksi. Nah, ini di dalamnya itu ada labia minora, ini samping labia majora ya. Kemudian ada klitoris. Klitoris ini adalah jaringan erektil kecil homolog dengan penis pada pria. Terdiri dari glans klitoris, corpus klitoris, dan crura klitoris yang melekat pada arcus pubis. Nah, klitoris ini sangat sensitif karena mengandung banyak saraf sensorik, berperan dalam respons seksual dan orgasme. Kemudian ada vestibulum vaginae. Ini adalah ruang berbentuk segitiga yang dikelilingi oleh labia minora yang berisi orifisium uretra externum, orifisium vaginae, kelenjar parauretral, dan kelenjar Bartorin.
Kemudian ada himen. Himen adalah selaput darah. Ini adalah jaringan tipis yang menutupi orifisium vagina pada wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Bentuknya ada variasi, ada yang anulas bercincin, ada septat, bersekat, cribriform, berlubang-lubang, atau imperforata tanpa lubang yang bisa menyebabkan hematokolpos. Nah, selaput darah ini bisa robek secara alami akibat spesies tertentu, bukan hanya karena aktivitas seksual. Mungkin karena terlalu banyak bersepeda dapat merubah himennya. Kemudian ada perineum. Ini adalah area antara vulva dan anus dan mengandung otot-otot penting untuk fungsi seksual dan persalinan. Mengandung otot levator ani dan diafragma urogenital berperan sebagai batas pembantu persalinan. Untuk vaskulasinya, yang pertama ada suplai arteri. Nah, untuk OGF eksterna mendapat suplai darah dari arteri pudenda interna, cabang dari arteri iliaca interna, serta dari arteri pudenda eksterna. Cabang dari arteri femoralis. Arteri pudenda ini ada berapa cabang? Ada arteri perinealis mensuplai perineum dan labia majora, arteri bulbi vestibuli mensuplai bulbus vestibuli dan kelenjar Bartholin, arteri klitoridis mensuplai klitoris dan jaringan erektil, arteri dorsalis klitoridis mengalirkan darah ke dorsum klitoris mendukung ereksi klitoris. Kemudian vena pudenda, venanya ini ada vena pudenda eksterna, cabang vena savena magna. Kemudian ada vena dorsalis klitoris yang dari vena pudenda interna yang menuju ke pudenda interna, pudenda eksterna ke vena savena magna, vena dorsalis klitoris profunda ke vena pudenda interna, vena dorsalis klitoris superficialis ke vena savena magna. Kemudian ada inervasinya. Inervasinya ini nervus cavernosus clitoridis panspergii yang menyebabkan ereksi dan nervus pudendus yang bertanggung jawab untuk somatosensorik. Sekian untuk laporan praktikum kedua. Saya akan mengerjakan laporan praktikum ketiga dengan soal jelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Baik, untuk gambarnya seperti ini. Nah, posisi anatomisnya, ginjal itu terletak di ruang peritoneal yang di belakang peritoneum di kedua sisi tulang belakang. Terdapat glandula adrenal di kutub superiornya. Untuk ginjal kanan itu letaknya lebih rendah setengah vertebrae karena terdorong oleh hati. Untuk ginjal kiri lebih tinggi dari ginjal kanan karena di sebelah kiri tidak ada hati yang mendorong ginjal ke bawah. Untuk posisinya, ginjal berada pada T12 sampai L3 dengan kutub superior sejajar dengan tulang rusuk ke-11 dan ke-12. Nah, untuk pembungkus dan fiksator ginjal. Ginjal dilindungi oleh beberapa lapisan jaringan yang berfungsi sebagai pelindung mekanis dan fiksator untuk mempertahankan posisinya. Saat respirasi, kedua ren turun sekitar 2,5 cm. Untuk lapisan pembungkusnya ada kapsula fibrosa. Ini yang merupakan lapisan terdalam melekat langsung pada pan ginjal. Kemudian ada kapsula adiposa atau lemak perirenal. Lapisan lemak yang memiliki kapsula fibrosa berfungsi sebagai bantalan protektif. Kemudian ada fascia gerota. Ini adalah jaringan fibrosa yang mengikat ginjal ke struktur sekitarnya membantu fiksasi. Kemudian ada lemak pararenal. Lapisan lemak paling luar berada antara fascia renalis dan peritoneum posterior. Untuk fiksatornya sendiri, ada fascia renalis yang mengikatkannya ke diafragma dan struktur sekitarnya, ada arteri dan vena renalis, kemudian ada jaringan lemak perineal dan perineal sebagai bantalan dan fiksator. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Nah, topografi ginjal mengacu pada hubungannya dengan organ dan struktur di sekitarnya. Untuk kutub superiornya berkaitan dengan glandula suprarenalis atau kelenjar adrenal. Inferiornya ada sisi lateral terhadap dengan flexura coli dextra, sisi mediannya intestinum tenue intraperitoneal. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Untuk di sisi kanan ada rak suprarenal, ada liver, hepar, ada descending part of duodenum, rak colic flexure, small intestine, dan untuk yang bagian kiri ada left suprarenal gland, stomach, spleen, pancreas, left colic flexure, dan descending colon serta jejunum. Nah, untuk struktur eksternal ginjal, permukaannya ada vas anterior yang berhubungan dengan organ visceral seperti hati, lambung, dan kolon. Fascia posteriornya berhubungan dengan diafragma dan otot punggung. Ini ada hilum renale. Ini adalah celah medial tempat masuknya arteri renalis, vena renalis, ureter limfatik, dan saraf. Hilum ini mengarah ke dalam membentuk sinus renalis yang berisi pembuluh darah, vas renalis, dan jaringan adiposa. Kemudian ada ujung ginjal atau polusnya. Polus superior berdekatan dengan kelenjar adrenal, dan polus inferior mengarah ke panggul dan berhubungan dengan ureter. Nah, untuk seperti ini ya bagian-bagiannya. Nah, untuk struktur internal ginjal itu sendiri, ginjal memiliki struktur internal kompleks yang terdiri dari korteks, medula, dan sistem pengumpulan urin. Korteks renalis ini adalah lapisan luar ginjal yang berisi glomerulus dan tubulus proksimal, berperan dalam filtrasi
dan proses pembentukan urin. Kemudian ada medula renalis. Ini adalah lapisan dalam ginjal yang terdiri dari piramida renalis. Piramida ini mengandung tubulus collectivus dan lengkung Henle yang berperan dalam konsentrasi urin. Kemudian ada puncak piramida renalis atau papilla renalis mengarah ke calyx minor. Kemudian ada sinus renalis. Ini adalah ruang di dalam ginjal yang berfungsi pelvis renalis, pembuluh darah, saraf, dan jalan adiposa. Kemudian ada sistem pelvis dan calyx renalis. Yang pertama ada calyx minor. Ini struktur bentuk coreng yang menerima urin dari papilla renalis. Kemudian ada calyx mayor. Ini merupakan gabungan beberapa calyx minor mengalirkan urin ke pelvis renalis. Kemudian ada pelvis renalis, ini struktur bentuk coreng mengalirkan urin sebelum masuk ke ureter. Nah, untuk strukturnya seperti ini. Nah, kemudian kita ke vaskularisasi ginjal. Ginjal mendapatkan suplai darah dari arteri renalis yang merupakan cabang langsung dari aorta abdominalis, dan darah ginjal dikembalikan melalui vena renalis ke vena cava inferior. Untuk cabang-cabang dari arteri renalis sendiri adalah arteri segmentalis. Ini akan masuk ke ginjal kembali suplai ke bagian segmen ginjal. Arteri interlobaris berjalan di antara piramida ginjal. Arteri arcuata melintang di perbatasan korteks dan medula untuk distribusi darah. Kemudian ada arteri interlobularis menuju korteks ginjal glomerulus. Arteri aferen masuk ke glomerulus dan akan memfiltrasi darah. Arteri aferen keluar dari glomerulus dan mencari vertitubular yang mengelilingi nefron. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Atau masuk ke renal arteri, masuk ke segmental arteri, ke arteri lobaris, interlobar, arcuata, arterlobari, interlobular, aferen, glomerulus, dan aferen arteriol. Nah, untuk venanya, maka dari ginjal ke vena cava inferior. Vena renalis kiri lebih panjang daripada vena renalis kanan karena harus melintasi aorta abdominalis. Vena renalis kiri ini menerima drainase dari vena adrenal, vena gonadalis, dan vena lumbalis kiri. Untuk inervasi dari ginjal itu sendiri, yang simpatis ada dari T10 sampai L12 melalui nervus splanicus major T10 sampai T11, nervus splanicus minor T12, nervus splanicus lumbalis L1 sampai L2, dan inervasi parasimpatisnya dari nervus vagus. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.